Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran ilmu pelayaran datar haluan timur barat, yaitu pertemuan yang keempat. Kita akan membahas haluan timur barat pada lintang kurang dari 4 derajat atau simpang kurang dari 400 mil. Baik, sebelumnya Anda untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan dari materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan haluan timur barat atau TB, yaitu haluan kapal berlayar dengan haluan timur barat. Berarti kapal berlayar dari timur ke barat atau sebaliknya. Yaitu berlayar dari haluan timur sejati ke barat sejati atau sebaliknya. Berlayar mengikuti jajar, mengalami perpindahan bujur atau delta bujur tidak sama dengan 0. Tidak mengalami perubahan lintang atau delta lintang sama dengan 0. Kalau kita lihat di belahan bumi utara, umpama berlayar di mana KI ada khatulistiwa atau ekuator. Kemudian di bagian paling atas ada kutub utara. Dan lintang 40 derajat utara. Ya, kapal bertolak dari A ke B. Ya, A titik tolak dan di mana A sama B adalah delta bujur sama dengan jauh kalau di dekat khatulistiwa. Di sini kemudian jika lebih besar dari 4 derajat, maka contoh ini adalah 40 derajat, maka delta bujur tidak sama dengan jauh, tapi yang jauh sama dengan simpang. Jadi cara menghitungnya antara yang sekitar khatulistiwa yaitu 4 derajat ke bawah, baik utara dan selatan, itu delta bujur sama dengan jauh. Tapi di atas 4 derajat, maka delta bujur tidak sama dengan jauh, tapi jauh sama dengan simpang. Kalau yang di sekitar khatulistiwa ini delta bujur sama dengan jauh, sama dengan simpang. Sedang yang di atas ini, yang dari C ke D ini adalah delta bujur tidak sama dengan simpang, tapi simpang sama dengan delta bujur, atau delta bujur sama dengan simpang kali sekan lintang. Tentu kalau di 4 derajat ke atas atau 400 mil, 400 lebih dari 400 mil, maka kita menggunakan delta bujur itu mencari delta bujur dengan menggunakan simpang kali sekan lintang. Sedang bila kurang dari 4 derajat, lintang 4 derajat atau 400 mil, maka kita jauh sama dengan delta bujur sama dengan simpang. Perhitungan haluan jauh, delta bujur, dan tempat tiba dicari dengan rumus delta bujur sama dengan simpang kali sekan lintang. Kemudian simpang atau simpang sama dengan delta bujur kali kosinus lintang.
Ada 4 cara menghitung. Yaitu dengan daftar logaritma, yang berikutnya menggunakan daftar ilmu pelayaran, daftar 8 dan 10, kemudian menggunakan daftar ilmu pelayaran 1, 2, 3, dan 4. Serta yang terakhir dengan menggunakan rumus. Dengan rumus-rumus yang ada di atas itu digunakan dengan menggunakan kalkulator. Tapi pada dasarnya penggunaan daftar 8, 9, 1, 2, 3 adalah menggunakan rumus yang sudah dibuat daftar. Untuk belajar menggunakan rumus-rumus dengan kalkulator, silahkan mencoba sendiri dengan kalkulator. Sedang yang ketiga saja yang akan saya ajari, yaitu menggunakan daftar 1, 2, 3. Ada 4 keadaan pada haluan timur barat, yaitu pertama pada lintang kurang dari 4 derajat atau simpang kurang dari 400 mil dan bujur tolak serta bujur tolak dan bujur tiba senama, di mana bujur tolak lebih kecil daripada bujur tiba atau bujur tiba lebih besar daripada bujur tolak. Yang kedua, pada lintang kurang dari 4 derajat dan atau simpang kurang dari 400 mil dan bujur tolak serta bujur tiba senama, serta bujur tolak lebih besar daripada bujur tiba. Yang ketiga, pada lintang kurang dari 4 derajat dan atau simpang kurang atau sama dengan 400 mil dan bujur tolak serta bujur tiba tidak senama. Ada 2, yaitu melewati bujur 0 atau prime meridian, kemudian B melintasi bujur 180 derajat atau batas tanggal internasional. Yang keempat ialah pada lintang lebih besar dari 4 derajat atau lebih besar dari 400 mil. Ya. Pada lintang kurang dari 4 derajat, kurang atau sama dengan 4 derajat, dan simpang kurang dari 400 mil, di mana bujur tolak dan bujur tiba senama, serta bujur tolak lebih kecil dari bujur tiba. Belajar dari bujur kecil ke bujur besar pada lintang yang senama. Ya, kita lihat kalau ini, maka ini tempat tolak, yang sini prime, tengah prime meridian, kemudian dari bujur kecil ke bujur yang besar. Ya. Ini di sebelah kanan berarti ini bujur timur, sebelah kanan dari jajar utama. Ya. Delta bujur sama dengan bujur tiba dikurangi bujur tolak, sama waktu dengan membahas dengan lintang haluan utara selatan. Timur barat untuk yang 4 derajat kurang atau sama dengan 4 derajat, kurang atau sama dengan 400 mil, sama dengan waktu menghitung haluan utara selatan. Delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. Haluan senama dengan bujurnya. Ya, haluan senama dengan bujurnya perlu kita ingat. Kemudian kita contoh mencari haluan dan jauh jika tempat tolak dan tempat tiba diketahui. Contoh. Ya, tempat tolak 2 derajat 16,8 menit selatan, 103 derajat 25,4 menit timur. Tempat tiba 2 derajat 16,8 berarti lintangnya kan sama. Kemudian bujurnya 105 derajat 14,2 berarti ini lebih besar tempat tibanya. Bujur tibanya lebih besar pada bujur tolaknya. Yang berikutnya ditanya
haluan dan jauh. Maka jawabnya kita balik aja tulisnya. Kita tulis bujur tiba dulu, kemudian bujur tolaknya. Kemudian yang besar dikurangi yang kecil. Maka diperoleh delta lintangnya 0. Kemudian delta bujurnya 1 derajat 48,8 itu kita jadikan jauh karena delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. 1 derajat 48,8 menit timur sama dengan 108 derajat, 8 mil dengan haluan timur karena senama. Delta bujurnya senama atau bujurnya senama. Delta bujurnya kan timur atau ini adalah timur. Jadi haluannya timur. Contoh 2. Tanggal 20 Februari 2020 pukul 13.30 kapal berada pada posisi 2 derajat 30,5 menit utara, 126 derajat 16,2 menit timur. Berlayar hingga tanggal 4 Februari 2020 pukul 4.50 dan berada pada posisi 12 derajat. Saya ulangi, 2 derajat 30,5 menit utara, 132 derajat 4,2 menit timur. Ditanya, hitunglah haluan dan kecepatan kapal tersebut. Jawab, kita tulis tempat tibanya dulu, kemudian tempat tolaknya, karena bujur tiba lebih besar dari bujur tolak. Supaya memudahkan, kita taruh di atas. Kita hitung seperti ini supaya mudah. Kemudian delta lintang sama dengan 0, delta bujurnya adalah 5 derajat 48,8 menit timur. Kemudian delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. Jadi kita rubah menjadi menit, menjadi 348 menit atau 348 mil. Kemudian haluan timur, karena delta bujurnya timur atau karena senama dengan bujurnya timur atau delta bujurnya timur. Jadi lihat, maka haluannya adalah timur. Selanjutnya kita mencari kecepatan. Kecepatan adalah jauh dibagi waktu. Jauh kita sudah punya, waktu belum. Maka kita hitung waktu atau D adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Kita tulis waktu tiba dulu di atas, yang di bawahnya kita tulis waktu tiba. Kemudian kita kurangkan atas kurangi bawah, tentu ini kurang dulu. Dan ini ketemu 15 jam 20 menit 1 hari. Ini kita rubah menjadi waktu. Waktu 39 jam 20 menit. Atau kalau jadikan desimal, 0,33 dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan menghitung, jika kalkulator kalian kalkulator biasa, tidak saintifik. Kalau saintifik bisa untuk mengalihkan nanti 39 jam 20 menit ya kali kecepatan kan bisa. Kalau tidak kalkulator biasa maka 20 dibagi 60 jadi sepertiga atau 3 dan seterusnya, nggak ada habisnya. Kemudian kecepatan sama dengan jauh dibagi waktu. Jauhnya 408,4 dibagi 39,33 sama dengan 10,38 mil. Atau kita bulatkan jadi 10,4 knot. 10,38 mil per jam. Mil per jam itu sama dengan knot. Jadi itu kecepatan sudah kita hitung, kan kemudian haluan timur. Jadi sudah kita jawab.
Mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan dan jauh diketahui. Contoh 3, diketahui tempat tolak, kemudian tempat tiba. Ditanya tempat tiba, sehingga yang diketahui jauh 143,6 mil dengan haluan barat. Ditanya tempat tiba, maka jawabnya sebagai berikut. Langkah 1, rubahlah jauh menjadi delta bujur. Karena delta jauh sama dengan delta bujur sama dengan simpang. Jadi jauh 143,6 mil dibagi 60 ketemu 2 derajat 23,6 menit barat. Karena haluannya barat. Kemudian yang kedua, langkah kedua, mencari bujur tiba, yaitu bujur tolak ditambah delta bujur. Kita tulis bujur tempat tolaknya dulu, kemudian delta lintangnya tentu saja 0, kemudian delta bujurnya ini kita masukkan ke sini. Sehingga ditambah, maka hasilnya tempat tiba lintangnya tetap 3 derajat 37,4 menit utara, ini menjadi 106 derajat 38,8 menit barat. Itu contoh pertama untuk mencari haluan, untuk mencari tempat tiba karena diketahui haluan tempat tolak, haluan dan jauh. Demikian, kemudian contoh 4. Diketahui kapal KM Lemadang pada pukul 15.30 tanggal 5 April 2020 berada pada posisi 2 derajat 45,5 menit selatan, 63 derajat 55,8 menit timur. Dari posisi tersebut kapal berlayar dengan haluan pedoman 95 derajat dengan kecepatan 7,5 knot sampai dengan pukul 23.30 tanggal 7 April 2020. Diketahui variasi di peta tahun 1990 tertulis variation 2 degrees west increase about 4 minute annually, deviasi minus 1 derajat. Hitunglah tempat tiba, kemudian jawab. Kita pertama-tama mencari variasi 2020, karena yang diketahui 1990. Ini dari perubahan dulu, yaitu sehingga variasi tahun 2020, makanya 2 derajat barat ditambah karena increase, kemudian dalam kurung 2020 dikurangi 1990. Ini namanya perubahan kali 4. Perubahannya ada 30 tahun. Sehingga variasi 2 derajat barat ditambah 30 kali 4 berarti 120 menit. 120 menit sama dengan 2 menit. Jadi karena ini increase bertambah 2 derajat barat ditambah 2 derajat sama dengan 4 derajat barat atau minus 4 derajat. Kemudian kita hitung mencari haluan sejati, yaitu rumusnya haluan pedoman tambah variasi tambah deviasi. Kemudian 95 ditambah minus 4 ditambah minus 1 sama dengan 90 derajat. 90 derajat adalah arah timur, jadi haluannya timur. Kemudian waktu sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tolak. Jadi kita cari waktu, kita tulis waktu tiba dulu jam 23.30 tanggal 7 April. Waktu tolaknya jam 15.30 tanggal 5 April. Kemudian kita cari waktu, kita kurangkan waktu tiba dikurangi waktu tolak. Maka ketemu 8 jam, 2 hari 8 jam atau 56 jam. Jadi waktu 56 jam.
Kemudian jauh atau D atau distance sama dengan V kali T. V kecepatan, T kali waktu. Sama dengan 7,5 mil per jam, 7 knot itu mil per jam, kali 56 jam, maka ketemu 420 mil. Jauhnya 200 mil dirubah menjadi delta bujur. Dibagi 60 sama dengan 7 derajat. Kemudian tempat tolaknya kita tulis. Kemudian delta lintang dan delta bujur kita tulis. Jadi hasilnya tempat tiba tentu delta lintangnya tidak berubah dan delta bujurnya 7 derajat. Maka yang atas tambah bawah, maka tempat tiba ketemu 2 derajat 45,5 menit selatan, 170 derajat 55,8 menit timur. Ya, ini yang kita cari. 4.2 pada lintang kurang dari 60 dan simpang kurang dari 400 mil dan bujur tolak, bujur tiba senama serta bujur tolak lebih besar dari bujur tiba. Ya, ini bujur tolak lebih besar dari bujur tiba. Bujur tolak lebih kecil dari bujur tiba. Karena di tengah sini adalah 0, ke kanan itu angka dari 0 ke kanan semakin besar dan sampai ketemu di batas internasional di beda 180 derajat. Jadi yang ini adalah timur, yang ke sini barat, sebelah barat. Maka rumusnya delta bujur sama dengan bujur tolak dikurangi bujur tiba. Bujur tolak, delta bujur sama dengan simpang sama dan jauh, haluan berlawanan dengan bujurnya. Jadi kalau bujur tolak lebih besar dari bujur tiba, maka haluannya berlawanan dengan bujurnya. Ya, mencari haluan dan jauh jika tempat tolak dan tempat tiba diketahui. Contoh 5. Diketahui tempat tolak 2 derajat 32,8 menit utara, 163 derajat 21,3 menit timur. Tempat tiba 2 derajat 32,8 menit utara, 160 derajat 54,8 menit timur. Jadi tempat tibanya, bujur tibanya lebih kecil. Ditanya haluan dan jauh. Dijawab, kita cari delta bujur, yaitu tempat tolak dikurangi tempat tiba. Ini, maka kita cari ketemu delta lintangnya 0 karena senama, kemudian delta bujurnya kita kurangi B karena dari tempat besar ke tempat kecil, maka B delta bujurnya atau haluannya barat. Dari tempat kecil ke tempat, dari tempat besar ke tempat kecil. Kalau dari timur ke arah, dari barat ke arah timur. Kemudian kita sudah mencari bujur, maka delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. Kita rubah menjadi jauh atau menjadi menit. Jadi ini yang dikalikan 2 aja, 2 kali 60 ditambah 26 sama dengan 146,5 mil jauhnya dan haluannya barat. Karena delta bujurnya barat atau lintangnya atau bujurnya timur, jadi bujurnya berlawanan dengan bujurnya, haluannya berlawanan dengan bujurnya. Sekali lagi, pada keadaan bujur tolak lebih besar daripada bujur tiba, maka haluannya berlawanan atau tidak senama dengan
bujurnya. Bujurnya timur, lawan timur adalah barat. Contoh 6, diketahui kapal KM Camar pada pukul 8.30 tanggal 4 Januari 2020 berada pada posisi 3 derajat 4,2 menit selatan, 42 derajat 7,4 menit barat. Dari posisi tersebut kapal berlayar hingga pukul 14.30 tanggal 6 Januari dan berada pada posisi tiba 3 derajat 4,2 menit selatan, 39 derajat 32,2 menit barat. Jadi tempat tibanya atau bujur tibanya lebih kecil daripada bujur tolak. Ini 42, ini 39. Kemudian hitunglah haluan dan kecepatan kapal tersebut. Jawab. Langkah pertama adalah menghitung delta bujur sama dengan jauh. Kemudian kita cari, yaitu mencari delta bujur sama dengan tempat tolak dikurangi tempat tiba, atau bujur tolak dikurangi bujur tiba, karena bujur tibanya lebih kecil. Kemudian ketemu tempat tolak kurangi tempat tiba, sehingga ketemu delta lintangnya 0, dan delta bujurnya 2 derajat 35,2 menit barat, 2 menit timur. Karena bujurnya barat, maka karena dari besar ke kecil, maka berlawanan. Lawan dari barat adalah timur, sehingga delta bujurnya timur. Demikian juga haluannya adalah timur. Langkah kedua, rubah delta bujur menjadi jauh atau simpang. Kemudian dirubah 2 derajat 35,2 menjadi 155 derajat,2. Ini caranya 2 saja yang dikalikan ketemu 155,2 mil. Kemudian haluan tadi timur karena delta bujurnya timur atau karena berlawan dengan bujurnya. Langkah ketiga, mencari waktu. Waktu atau time adalah waktu tiba dikurangi dengan waktu tolak. Kita tulis waktu tiba dulu. Pukul 14.30 tanggal 6 Januari 2020. Sedang waktu tolak adalah pukul 8.30 tanggal 4 Januari 2020. Maka ketemu waktu sama dengan 6 jam 3 hari. 6 jam kita 6 jam dan 2 hari, 6 jam 2 hari kita jadikan jam. 2 kali 24 ditambah 6 jam. 2 kali 2, 4 sama dengan 48 ditambah 6, jadi ketemu 54 jam. Langkah 4, mencari kecepatan. Kecepatan adalah, atau V adalah jauh dibagi waktu atau bagi T. 155,2 mil dibagi 54 jam sama dengan 2,87 mil atau dibulatkan 2,9 mil. Ya, demikian contoh ke-6. Mencari tempat tiba. Jika tempat tolak, haluan dan jauh diketahui, di mana bujur tolak lebih besar dari bujur tiba. Contoh 7, diketahui tempat tolak 1 derajat 18,3 menit selatan, 126 derajat 54,4 menit barat. Jauh 112,8 mil dengan haluan timur. Ditanya tempat tiba. Jawab, langkah pertama, rubah delta bujur jauh menjadi delta bujur. Kemudian jauh 112 derajat, 8 menit
112,8 menit dibagi 60. Ketemu 1 derajat 52,8 menit timur. Timur karena haluan timur, sehingga delta bujurnya timur juga. Langkah kedua, bujur tiba sama dengan bujur tolak dikurangi bujur delta bujur. Delta bujur tolaknya 126,54,4 menit barat, sedang delta lintangnya 0. Kita tulis di bawahnya, kemudian ditambahkan. Ditulis di bawahnya supaya mudah. Jadi kalian nanti mengerjakan seperti ini untuk memudahkan memeriksa hasilnya. Maka tiba, maka tempat tiba adalah lintangnya sama, yaitu 1 derajat 18,3 menit selatan. Kemudian delta bujurnya, kemudian bujur tibanya 125 derajat 1,6. Karena berbeda, ini bujur tolaknya adalah barat, delta bujurnya timur, berarti dikurangi. Penyebutnya mengikuti yang besar, karena yang besar 125 derajat 54,5 menit barat. Hingga tempat tibanya adalah 1 derajat 18,3 menit selatan, 125 derajat 1,6 menit barat. Ya, sehingga yang besar dikurangi yang kecil. Ya, tentu saja penyebutnya mengikuti yang besar. Contoh 8, diketahui kapal KM Raja Olah pada pukul 15.30 tanggal 5 April 2020 berada pada posisi 2 derajat 45,6 menit selatan, 63 derajat 55,8 menit timur. Dari posisi tersebut, kapal berlayar dengan haluan pedoman 275 dengan kecepatan 7,5 knot sampai dengan pukul 23.30 tanggal 7 April 2020. Diketahui variasi di peta tahun 1900 tertulis variation 2 degrees west increase about 4 minutes annually. Variasi minus 1 derajat. Kemudian hitunglah tempat tiba pada pukul 23.30 tanggal 7 April 2020. Kemudian dijawab. Yang pertama kita hitung adalah variasi tahun 2020. Sama dengan 2 derajat barat ditambah karena increase dalam kurung 2020 dikurangi 1990 tutup kurung kali 4 menit. Jadi variasi tahun 2020 adalah 4 derajat barat atau minus 4. Kemudian cari haluan sejati sama dengan HP tambah variasi tambah deviasi. 275 derajat ditambah minus 4 ditambah minus 1 derajat sama dengan 270 derajat atau haluan sama dengan barat. Waktu atau T, time, adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Kita tulis dulu waktu tibanya jam 23.30 tanggal 7 April. Waktu tolaknya jam 15.30 tanggal 5 April. Sehingga waktu ketemu 8 jam 2 hari atau sama dengan 56 jam. Jadi waktu kita punya 56. Jadi jauh sama dengan jauh atau D sama dengan V kali T. Jauh sama dengan kecepatan kali waktu. 7,5 mil per jam, 7,5 knot kali 56 jam sama dengan 420 menit. Mil atau 420 menit. Kemudian kita rubah menjadi delta bujur 420 bagi 60 sama dengan 7 derajat barat. Karena haluannya barat, maka
delta bujurnya barat. Kemudian kita tulis tempat tibanya, delta lintang dan delta bujur. Tentu delta lintangnya 0 karena haluan ke barat, tidak mengalami lintang. Sehingga delta bujur 7, tapi haluannya barat. Maka untuk mencari tiba tempat tolak dikurangi delta lintang dan delta bujur. Delta lintangnya 0, jadi lintangnya tetap 2 derajat 45,5 menit selatan. Kemudian bujurnya 56 derajat 55,8 menit timur. Ya, demikian contoh ke-8. Ya, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya, yaitu masih tentang haluan timur barat. Sekian, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.